Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Rahayu Asmaul Husna dengan NIM 21010150206, kelas A2 Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar analisis real dosen pengampu Pak Dr. Ilham Ninggi MSI. Adapun materi yang saya akan paparkan yaitu barisan konvergen dan pembuktiannya. Langsung saja materi yang pertama yaitu barisan. Nah, barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Setiap urutan bilangannya juga memiliki karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan yang ada pada barisan merupakan suku dalam barisan itu sendiri. Barisan bilangan real adalah sebuah fungsi dari himpunan bilangan asli N ke suatu himpunan yang termuat di dalam himpunan bilangan real. Nah, contoh barisannya yaitu 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya, di mana U1-nya adalah 2, U2-nya itu 4, U3-nya itu 8, U4-nya itu 16, U5 itu 32, U6 itu 64, dan seterusnya. Selanjutnya, barisan konvergen. Nah, definisi 2.1.6 mengatakan bahwa barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan konvergen ke bilangan X jika untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K, sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K berlaku nilai mutlak Xn dikurang X kurang dari epsilon. Nah, untuk menyatakan suatu barisan itu konvergen atau tidak dapat dibuktikan dengan menggunakan limit dan ekor barisan. Jika barisan X sama dengan Xn konvergen ke X, maka bilangan X disebut limit dari barisan bilangan real X sama dengan Xn. Barisan bilangan real yang tidak konvergen disebut barisan divergen. Jika barisan X sama dengan Xn mempunyai limit X, maka dapat ditulis X sama dengan limit X atau X sama dengan limit Xn. Selanjutnya, materi ekor barisan. Nah, sejauh ini kita menggunakan pendekatan ekor barisan untuk memeriksa apakah suatu barisan konvergen atau tidak. Pendekatan ini merupakan jembatan untuk menjelaskan secara formal pengertian suatu barisan konvergen. Nah, adapun contoh pendekatan ekor barisan yaitu Xn sama dengan 1 ditambah 1 per N sama dengan 2, 3 per 2, 4 per 3, 5 per 4, 6 per 5, dan seterusnya, di mana N-nya ini adalah bilangan asli dan N ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ekor barisan merupakan sebuah barisan dengan menghilangkan beberapa suku pertama. Dari contoh pendekatan ekor barisan, ekor barisannya itu dimulai dari 5 per 4, 6 per 5, dan seterusnya. Nah, kita juga boleh mengambil ekor-ekor barisan yang lain, tetapi pastikan ketika kita mengambil suatu ekor barisan yang diambil itu harus semua suku-suku sesudah suku pertama. Selanjutnya, barisan merupakan fungsi. Barisan juga domainnya himpunan bilangan asli. Nah, contoh barisannya itu Xn sama dengan 1 ditambah 1 per N, di mana N ini merupakan bilangan asli dan R ini merupakan bilangan real. Nah, N akan dipetakan ke R, di mana N-nya itu 1 akan dipetakan ke R2. Nah, selanjutnya 2 dipetakan ke 3 per 2, 3 dipetakan ke 4 per 3, 4 dipetakan ke 5 per 4, 6 dipetakan ke 5 dipetakan ke 6 per 5, dan seterusnya, di mana ini merupakan bagian dari suku X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya.
bisa kita lihat pada grafik, terdapat grafik R sama dengan 1, di mana 1 ini ditandai dengan garis merah. Nah, nilai-nilai pada suku X1, X2, X3, X4, X5 dan seterusnya dimasukkan ke dalam grafik sehingga membentuk suatu grafik seperti ini. Nah, di mana terdapat beberapa titik yang bergerak mendekati R sama dengan 1, maka barisan ini disebut barisan yang konvergen. Barisan yang konvergen ke 1. Pada grafik bisa kita lihat R-nya itu sama dengan 1, di mana 1 ini ditandai dengan garis berwarna merah. Nah, kita misalkan membuat sebuah pita di antara R1 yang berwarna hijau ini, pitanya berwarna hijau. Ukuran pita ini bisa kita perlebar ataupun persempit. Nah, pada grafik bisa kita lihat ada beberapa titik yang masuk ke dalam pita, dimulai dari titik X5, X6, X7, X8, X9 sudah masuk ke dalam pita. Maka itu dikatakan ekor barisan, sedangkan titik-titik yang lain, titik 1, 2, 3, titik X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 dikatakan konvergen ke 1 karena titik-titik ini semakin mendekati R sama dengan 1. Pitanya dinyatakan dalam lebar 2 kali epsilon, di mana epsilon bilangan positif, jadi kita bisa mengambil sebarang bilangan. Misal epsilon sama dengan 1/10. Jika lebar pita kita ubah dan selalu ada ekor barisan yang masuk ke dalam pita, maka bisa dikatakan barisan tersebut konvergen. Jadi untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada ekor barisan dari 1 ditambah 1 per n, sehingga semua suku pada ekor barisan berada di dalam pita mulai dari 1 ditambah epsilon sampai 1 dikurang epsilon. Maka dapat dikatakan bahwa barisan tersebut merupakan barisan yang konvergen ke 1. Selanjutnya, Xn dikatakan konvergen ke X jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada ekor barisan sehingga semua suku-suku ekor barisan tersebut berada dalam pita. X dikurang epsilon, X ditambah epsilon. Nah, kita misalkan K sama dengan ekor barisan. Ekor barisan mulai dari suatu suku tertentu, misal suku ke-100, dan yang masuk ke dalam pita mulai dari suku ke-101, 102, dan seterusnya. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K anggota bilangan asli, di mana N lebih besar sama dengan K, maka Xn anggota dari X dikurang epsilon, X ditambah epsilon. Jarak Xn dengan X, Xn dikurang X, Xn anggota dari Xn X dikurang epsilon, X ditambah epsilon. Jadi X ini berada di antara X ditambah epsilon dan X dikurang epsilon. Xn dikatakan konvergen ke X jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K anggota bilangan asli sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K, maka Xn kurang X kurang dari epsilon. Kita misalkan ada ekor barisan XK, XK ditambah 1, XK ditambah 2, dan seterusnya. Contoh definisi, 1 ditambah 1 per N konvergen ke 1.
Nah, kita disuruh buktikan apakah setiap kita mengambil sebarang epsilon selalu kita temukan K dengan syarat untuk setiap epsilonnya itu harus lebih besar dari 0 dan terdapat K anggota bilangan asli sedemikian sehingga N-nya itu harus lebih besar sama dengan K. Maka 1 ditambah 1 per N kurang 1 kurang dari epsilon. Nah, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K anggota bilangan asli sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K konvergen ke 1 per N kurang dari epsilon. Cakaran atau coretan, kita misalkan mengambil 1 per N kurang dari 1 per 10 di mana N-nya ini merupakan bilangan asli di mana kita misalkan N-nya itu lebih besar sama dengan 11. Nah, ketika kita mengambil N-nya sama dengan 11, maka 1 per 11 kurang dari 1 per 10. Terbukti bahwa itu benar. Selanjutnya, 1 per N kurang dari 3 per 17. Kita misalkan N-nya itu lebih besar sama dengan 6, di mana N-nya itu sama dengan 6, maka 1 per 6 kurang dari 3 per 17. Selanjutnya 1 per N kurang dari 5 per 102, di mana N-nya ini lebih besar sama dengan 21 dan kita ganti N-nya sama dengan 21, maka 1 per 21 kurang dari 5 per 102. Nah, 1 per N kurang dari epsilon di mana N-nya lebih besar sama dengan K, di mana K ini merupakan bilangan asli yang lebih besar dari 1 per E, dan K juga 1 per E ditambah 1 bilangan bulat terbesar ditambah 1. Contoh, di sini 17 per 3 sama dengan 5,66666 sekian yang dibulatkan menjadi 6. Atau bisa juga 17 per 3 sama dengan 5, sekian ditambah 1 sama dengan 6. Nah, di sini buktikan 1 ditambah 1 per N konvergen ke 1. Karena untuk setiap epsilon lebih dari 0, di mana epsilonnya ini bilangan positif, maka dapat dipilih bilangan asli K sama dengan 1 per epsilon ditambah 1, sehingga berlaku N lebih besar sama dengan K sama dengan 1 per epsilon ditambah 1, yang berakibat 1 ditambah 1 per N kurang 1 sama dengan 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K, atau sama dengan 1 per 1 per epsilon ditambah 1 kurang dari 1 per 1 per epsilon. 1 ditambah 1 per N kurang 1 sama dengan 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K sama dengan 1 per 1 per epsilon ditambah 1 kurang dari epsilon. 1 ditambah 1 per N kurang 1 kurang dari epsilon. Maka terbukti 1 ditambah 1 per N konvergen ke 1. Dan kita ini menggunakan definisi barisan konvergens. Selanjutnya, latihan soal. Dalam bagian ini gunakan pengetahuan Anda untuk membuktikan barisan konvergen berikut. Nah, di sini terdapat sebuah barisan S sama dengan 2, 3 per 2, 4 per 3, 5 per 4, 6 per 5, dan seterusnya. Dan barisan ini akan kita buktikan apakah barisan ini merupakan barisan yang konvergen atau tidak. Nah, pembuktiannya yaitu bentuk rekursif. Bentuk rekursif dari barisan ini adalah Sn sama dengan 1 ditambah 1 per N, di mana N anggota bilangan asli, sehingga bilangan S konvergen ke 1. Maka 1 ditambah 1 per N kurang 1 sama dengan 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K sama dengan 1 per epsilon ditambah 1 kurang dari epsilon.
Dan kita ketahui bahwa persamaan ini telah dibuktikan di slide sebelumnya. Nomor 2, Z sama dengan E berpangkat 1 per N. Pembuktiannya, barisan Z konvergen ke 1 untuk setiap N anggota bilangan asli. Untuk membuktikan apakah E 1 per N konvergen ke 0, sebab E berpangkat 0 sama dengan 1. Nah, untuk pembuktiannya itu ambil sebarang bilangan positif epsilon, dipilih bilangan asli K sama dengan 1 per epsilon ditambah 1. Maka untuk semua N lebih besar sama dengan K berlaku nilai mutlak 1 per N dikurang 0 sama dengan nilai mutlak 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K sama dengan 1 per epsilon ditambah 1 kurang dari epsilon. Karena terbukti bahwa 1 per N itu konvergen ke 0, maka barisan Z konvergen ke 1. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.